Kegiatan pembelajaran hari Jumat, mata pelajaran matematika, di SMP Negeri 1 Karanglewas. Sebelum pembelajaran dimulai, semua warga sekolah diajak untuk melakukan pembiasaan memilah sampah melalui kegiatan sedekah sampah botol plastik bekas. Sebelum masuk kelas, murid-murid melakukan pembiasaan berbaris serta cek kerapian dan kebersihan kuku. Ketua kelas memimpin doa bersama dan memberi salam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku semua apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk yang pertama saya ingin cek kehadiran kalian sekaligus cek kegiatan sholat subuh kalian di rumah masing-masing. Aisyah, salah. Alvina, berangkat. Alasannya apa? Sakit ya? Oh ya. Aufa hadir. Apakah sholat subuh tadi? Sholat. Alhamdulillah. Barli sholat subuh atau tidak? Asna sholat lagi halangan. Keiza sholat ya? Alhamdulillah. Kemudian Lakeisha sholat apa sedang halangan? Oh ya. Maura, seperti yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat. Saya tulis dulu judulnya ya.
inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, prasyarat materi ini adalah kalian memahami dan dapat mengaplikasikan operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada apa saja yang sudah kita pelajari? Ada? Wildan, operasi apa saja? Penjumlahan, betul. Apalagi? Risa? Pengurangan, betul. Siapa lagi? Ada? Iya, perkalian. Kemudian ada pembagian ya, ada 4 operasi tersebut yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Nanti saya akan menunjukkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat tersebut. Kalian bisa melihat video pembelajaran tersebut, kemudian menyimpulkan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Setelah itu, kalian akan berdiskusi kelompok. Saya akan membagikan LKPD, dan untuk penilaiannya adalah nanti akan ada asesmen awal berupa game word wall. Ada 4 soal saja. Karena ini asesmen awal, nanti kamu tidak perlu takut karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap rapot, ya, tidak berpengaruh terhadap nilai rapot. Itu asesmen yang pertama. Asesmen yang kedua adalah ini asesmen proses. Saya akan menilai sikap kalian, kemudian kerjasama kalian, kolaborasi kalian di dalam mengerjakan lembar kerja. Terus yang terakhir ada asesmen akhir. Di asesmen akhir nanti juga menggunakan word wall yang tentunya membuat kalian merasa senang. Nah, anak-anakku, sebelumnya saya akan memberikan satu link kuis ya, kuis sebagai asesmen awal. Kalian bisa mengerjakannya secara mandiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu takut nilainya berpengaruh. Misalkan salah tidak apa-apa, tapi ya usahakan kamu bisa berpikir dengan sebaik-baiknya dan fokus. Setelah saya kirim di grup, silahkan kalian bisa membuka dan langsung mengerjakannya. Jangan lupa tuliskan nama jelas, nama yang asli, dan kelas. Kalian sudah selesai mengerjakan asesmen awal. Bagaimana hasilnya? Apakah benar semua? Oh, ada yang benar semua, ada yang tidak. Gak apa-apa ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke bahan tayang. Saya akan memberikan link video YouTube. Kalian bisa melihat di HP atau bisa kita lihat bersama-sama di depan. Coba disimak ya. Di sini Kak berikan contoh soalnya. Pada musim semi, suhu udara mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin suhunya mencapai -2 derajat Celcius. Selisih suhu udara antara kedua musim tersebut adalah gimana? Kalau kayak gini nih, 18 derajat, selisihnya 18 derajat Celcius. Nah, jadi plus berarti selisihnya adalah selisihnya adalah 18 derajat Celcius, dan kali ini jadi plus 2 derajat Celcius. Selisihnya adalah
Oke, kalian tadi sudah menyimak video tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Kenapa saya memilih satu bahan tayang itu? Agar kalian paham bahwa ternyata pelajaran matematika bukan hanya teori saja, tetapi kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya? Ya Bu, Bisa, silakan. untuk menghitung ketika sedang disuruh sama ibu ke warung untuk membeli gula atau beras, itu sangat bermanfaat. Ya, misalnya dikasih uangnya 50.000, kemudian kembaliannya berapa, begitu ya? Ya. Oke, terima kasih Lisa. Ya Bu. Kalau kalian mempunyai pendapat itu jangan ragu-ragu untuk mengungkapkannya. Jelas ya? Nah, anak-anakku, dari bahan tayang tadi kalian sudah memahami tentang cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat dari langkah-langkahnya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan matematika, langkah pertama yang kita lakukan apa coba? Tadi dari hasil video tadi, yang pertama apa ya? Memahami kalimatnya ya, kalimatnya dalam masalah tersebut itu harus kita pahami maksudnya apa, seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua apa? Jangan ragu memberikan pendapat. Langkah yang kedua apa tadi? Apa Mbak? Operasi dari permasalahannya ya. Oke. Setelah memahami kalimatnya, kita memahami berarti kalau dituliskan dalam bentuk matematika ini adalah operasi apa, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir berarti apa? Menyelesaikan permasalahan menggunakan operasi matematika tersebut. Nah, setelah ini saya akan mengirimkan lembar kerja di grup kelas. Kalian buka ya. Saya tidak print karena untuk mengurangi sampah. Jadi kalian bisa melihat secara online saja. Kalau misalkan ada yang tidak membawa HP, tidak apa-apa karena kita bekerjanya berkelompok ya. Seperti tadi untuk asesmen awal, kalian bisa pinjam HP temannya ketika pekerjaannya harus individu. Sedangkan yang LK ini berkelompok, jadi bisa, yang penting dalam satu kelompok sudah ada HP-nya. Oke, kita akan membentuk kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan kelas, bahwa kita kalau membuat kelompok harus mau dengan siapapun, begitu kan ya. Jadi kita harus belajar bisa bekerja sama dengan siapapun. Oleh karena itu saya akan menghitung 1 sampai 8, kemudian bergabung nomor yang sama. Dimulai biasanya dari depan, kita mulai dari belakang, Mbak. Dari 1 kamu. 1 ya. Ya, silakan bergabung dengan nomor yang sama yang tadi sudah disebutkan. Saya hitung sampai 5 sudah selesai ya. Urutannya seperti biasa, 1 di depan kiri, lalu belakangnya 2, 3 tengah, dan belakangnya 4. Ya, berapa? Ya, nomor 5 di situ. Saya hitung sampai 5, harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian sudah berada dalam kelompok masing-masing. Silahkan dibuka LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Kemudian
diskusikan berdasarkan langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual. Nanti seperti yang sudah disampaikan di awal, saya akan memberikan penilaian keaktifan kalian di dalam kelompok dan sikap kalian dalam kelompok. Terus salah satu nanti presentasi ke depan dan yang lain menanggapi. Oke, sesuai kesepakatan kita tadi, waktu untuk mengerjakan lembar kerja adalah 10 menit. Jadi sudah selesai ya waktunya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Sudah, alhamdulillah. Untuk yang pertama, siapa yang akan maju? Kelompok mana yang akan maju? Kelompok 4, oke, silahkan maju. Semua anggota silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Agar lebih mudah ditulis dulu ya. Silakan salah satu menuliskan. Suhu berkurang 3 derajat Celcius, berarti dikurangi menjadi minus 5 derajat Celcius. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Apakah sudah sama? Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik dan ternyata hasilnya juga memuaskan. Kalian bisa berdiskusi, saling memberitahu jika ada temannya yang mungkin kurang paham, sudah bisa kalian belajar bersama dan hasilnya pun memuaskan. Selanjutnya kita akan ada asesmen akhir, kemudian kalian juga saya minta menuliskan kesimpulan dari hasil hari ini. Namun sebelumnya biar kita fokus, kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau bisa kita tepuk semangat dulu. Saya hitung sampai 3 lalu dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke. Ya, sebelum kalian melaksanakan asesmen akhir, saya minta kamu menuliskan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kamu sudah menuliskan permasalahan, sudah menyelesaikan dengan teman sekelompok. Nah, tuliskan kesimpulannya. Apa saja tadi ya? Langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ada berapa langkah tadi ya? Ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Memahami kalimat permasalahannya. Yang kedua apa? Menentukan operasi matematika apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan operasi tersebut. Nah, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing.
Oke, anak-anak, untuk asesmen akhirnya dengan menggunakan game Word Wall yang Maze Runner. Bagaimana pendapat kalian dengan game ini? Seru, senang atau tidak? Alhamdulillah. Nah, jadi dalam pelajaran matematika saya tidak selalu menggunakan tes tertulis dalam asesmen, gitu ya. Oke, di akhir pembelajaran saya ingin kamu merefleksikan perasaan kamu terhadap pembelajaran hari ini. Saya akan membagikan stick note satu-satu kepada kalian. Silahkan kamu menggambar emoji wajah sesuai yang kamu rasakan hari ini, kemudian menempelkannya di kertas yang sudah saya tempel di papan tulis. Apakah ada yang mau membagikan? Oke, tolong Mas, dibagi satu-satu ya. Oke, semua sudah menggambarkan emoji? Ayo silakan kalian tempelkan di kertas yang ada di depan. Silakan. Oke, anak-anakku semua sudah menempelkan emojinya hari ini? Sudah. Ya, saya bisa lihat semua wajahnya tersenyum ya, tidak ada yang cemberut. Semoga kalian memahami materi dengan baik karena kalian merasa senang dengan pelajaran. Apa yang bikin senang? Wajahnya tersenyum. Ya? Oh, dengan kuisnya ya. Berarti untuk pembelajaran berikutnya bagaimana? Apakah kalian masih ingin asesmennya menggunakan kuis seperti ini? Oh iya. Jadi mungkin sekali waktu ada yang berupa tes tertulis, tetapi untuk sehari-hari kita bisa menggunakan game seperti ini ya. Bisa disepakati? Oke, jika kalian tidak membawa HP, tidak apa-apa karena di kelas ada wifi, jadi kamu bisa minjemi temannya HP dan tidak berkurang kuotanya. Kita saling berbagi, begitu ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya, kan tadi kita sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Pada pelajaran berikutnya, kita akan belajar bersama tentang bilangan pecahan. Saya minta kamu cari informasi terlebih dahulu dan tuliskan kesimpulannya di buku agar pada pertemuan berikutnya kalian sudah siap dengan materi tersebut. Jelas? Jelas. Oke anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran matematika sudah selesai. Terima kasih atas semangat kalian, antusias kalian terhadap pelajaran matematika. Yang saya katakan tadi bahwa pembelajaran itu selalu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya berpikir matematika teori saja, ngitung saja, karena kita dalam kehidupan pasti menggunakannya. Untuk mengakhiri kegiatan, silahkan salah satu memimpin doa dan salam. Ya, silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.